Ada yang tahu gedung ini? Udah biasa. Kalau ini, udah ada yang tahu? Mobil listrik. Gue akan nyetir. Oke. Kalau kita jalan, kita coba jemput. Siapa yang punya? Siapa sih orang yang punya mobil listrik di DPR? Cuma sedikit. Ada 2 orang aja. Kita akan ngobrol dengan salah satunya. Bang Roni. Yeay. Apa kabar Mas Bro? Kabar baik. Ini mobilnya ya? Boleh. Boleh ya? Deg-degan juga sih ya. Nyetir mobil listrik. Harganya berapa Bang? Ada beberapa macam ya. Ini kebetulan tipe? model S. Model S. Ini 2,6. 2,6 worth it nggak? Worth it lah. Sekali ngecharge? Sekarang nge-charge cuma paling maksimum 2 jam. Untuk 2 jam 428 kilo. Konsumsi listriknya tuh berapa per kilometer? Kalau BBM kan berapa liter per kilometer? Ini ada nggak? Ini nggak ada konsumsi, dia per kWh ya. Per kWh ya? Jadi semacam kayak handphone lah. Durasi Durasi aja. Durasi Jadi waktu. 428 kilo itu kira-kira habis berapa hari? Kalau di Ya kalau cuma pakai rutin harian? kan kalau gua kan kerjanya muter ya. Nah, muter paling nanti saya sisa rumah udah sampai 120 130 kilo. Ini sekarang berapa nih? Ini 341 nih dari 420. Oh, ini 341. Oke. Persis kayak handphone. Persis kayak handphone. Oke. Jadi berapa hari? Ya kalau Sekali ngecharge, rata-rata? Rata-rata 2 hari lah cukup. Rata-rata 2 hari. 2 ya? hari. Kalau itu padat ya luar biasa. Karena memakan waktu Jalan nih macet, dari tadi Tanjung pagi Priok aja. ya? Udah 140 kilo gua jalan. Udah bolak-balik gitu. Udah bolak-balik di Jakarta, udah ketemu macet. Tapi, nah ini bicara soal chargernya nih. Gimana kalau keluar kota? Nah, itu yang gua minta sama pemerintah untuk menyediakan chargeran di setiap pom bensin. Untuk apa? Untuk pemakai mobil Tesla. Ya, kan udah ada sekarang sebenarnya. Pertamina punya, terus juga ada PLN juga punya. Jadi kurang apa? Masih Tapi belum supportable ya. Dia ada beberapa item aja yang bisa dipakai oleh kita. Makanya kita sampaikan kepada pemerintah untuk menyediakan terminal charger untuk si mobil Tesla ini. Kalau sekarang kan ada SPKLU punyanya PLN misalnya, atau Green Energy Station punyanya Pertamina. Itu memang sekarang konsumennya masih mobil-mobil kendaraan umum, taksi, dan mereknya beda. Ada kalau di taksi make ada Tesla juga, ada 2 biji ya kalau nggak salah ya. Ada Tesla, betul. Terus ada merek yang lainnya juga gitu kan, Nissan Leaf kalau nggak salah ya. Jadi kalau handphone tuh ya beda chargeran, beda colokan gitu. Nggak kompatibel. Nggak kompatibel. Nah, kita pengen semua yang terkait mobil listrik kompatibel gitu. Oke. Jadi kalau misalnya keluar kota agak repot juga ya. Repot, susah jadinya kita. Paling beraninya ya ke Puncak, ke Bogor. Kayak misal kita ke Jakarta, Surabaya lah. Itu kan makan waktu lebih dari 5 jam. Ya. Nah, sedangkan perkiraan ada sampai berapa ribu kilometer tuh untuk dipakai dalam perjalanan. Nah, itu kan dalam prosesnya kita kan harus charger mobil. Iya. Apa yang terjadi kalau seandainya di tengah jalan lowbat? Ya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Nggak bisa bawa power bank gitu kan? Nah, ada power bank tapi lambat. Oh, serius? Power bank ada. Ada segini. Ada power banknya? Waktunya lambat. Jadi kalaupun di charger, makan waktu 8 jam untuk sampai penuh. Sambil jalan nggak bisa kayak handphone? Bisa. Oh, ya mungkin one day bisa lah ya. Karena teknologi itu kan berkembang terus. Sama kayak waktu power bank handphone lah. Iya. Ada yang lambat, sekarang udah the fastest-nya ada fast charging juga. Stop and go. Kita tes otomatis.
Jadi saya nggak usah nyetir, kita ngobrol aja, kalau perlu kita tinggal tidur. Ya. Nah, udah. Oke. Oke. Sekarang sudah mode otomatis. Kaki saya ngangkat, aduh, tuh lihat, kiri, kanan, ngangkat. Dan ngerem sendiri dia. Setir juga nggak, dia belok-belok sendiri. Udah nih, yakin ya Bang? Udah yakin ini. Kalau ada apa-apa jangan salahin gue ya Bang? Enggak. Aman ya? Ada jalan jelek bisa ngindarin nggak? Oh, nggak bisa ternyata. Saya hindarin. Oke, nggak bisa. Tapi it works. Nah, Gitu. Oke, jadi ekspektasinya apa buat orang-orang supaya bisa lebih tertarik lagi pakai mobil listrik? Yang pertama adalah aturan dulu. Aturan yang memang pemerintah sudah serius dan baru kemarin keluar dan tinggal mensosialisasikan dari masing-masing stakeholder, yaitu Ya. polisi, dari perindustrian dan Ya. perdagangan. Nah, kalau itu sudah terwujud dengan rapi, saya rasa pengguna atau pengguna otomotif itu pengen juga, Ya. karena pengen juga tidak mengeluarkan pembelian bahan bakar. Pasti dong. Bang, kita akan ngobrol-ngobrol, nanti kita ke Green Energy Station ya, Pertamina. Yes. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, kita udah sampai di Pertamina. Oke, kita udah sampai di Pertamina. Kalau BBM itu namanya ya SPBU. Kalau ini kita namanya Green Energy Station. Jadi memang ada hybrid juga, ada juga untuk quick charger untuk listrik. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Roni dan juga Mas Sona. Mas Sona dari Pertamina, Mas Sona. Ya, Bang Roni. Halo, apa kabar? Mas Sona, boleh nggak dijelasin soal ini apa nama alatnya? Kalau di sana kan apa, dispenser ya buat Dispenser. Ini electrical vehicle charger dengan tipe quick charger. Oke. Nah, ini memang cocok untuk di area publik ya karena dia quick charger. Berapa lama quick itu, secepat apa? Secepat apa? Secara teknis tercatat itu 30 menit. Mungkin nanti yang akan datang portable charger-nya Ya, kayak power bank tadi ya. lain. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, sekarang 30 menit untuk tipe apa saja. Tesla udah bisa belum? Ini tergantung dari tipe nozzle-nya. Oke, coba boleh diangkat. Oke. Nah, ini tipe Cademo. Cademo ini memang cocoknya untuk keluaran manufaktur Jepang. Beda ya, Bang? Beda. Tapi bulat juga sama kan? Beda ya memang ya? Nggak muat, Man. Betul. Oke, jadi sekarang yang tersedia dispensernya alat ini untuk mobil tipe apa saja? Hanya Jepang aja? Iya, kalau yang untuk tipe ini Jepang. Karena banyak sekali kita udah mau ngerucut ke 3 tipe charger sebetulnya. Oke, jadi nanti akan kompatibel juga buat ke berbagai Iya, merek. berbagai macam Termasuk merek. ini ya? Termasuk ini. Berapa lama kira-kira bayangan Bang Roni semua bisa tersedia dengan mudah? Perlu waktu, tapi mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun ke depan banyak lah tempat charging di area SPBU yang ada di Indonesia terutama. Plan kita di kota-kota besar dulu, karena melihat perkembangan juga untuk mobil listrik, tapi memang fokus masih banyak di Jakarta. Oke. Baik, thank you banget, Mas. Thank you banget. Sona, Siap. terima kasih. Thank you banget. Makasih, Pak. Selain Green Energy Station milik Pertamina, perusahaan BUMN lainnya, PLN, juga memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Saya akan berbincang, sudah ada Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Darmawan Prasojo. Selamat siang. Mas Darmawan, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Ini langsung jaga SPKLU loh, wah, di rootnya loh ya. Jadi sudah siap untuk nge-charge mobil-mobilnya, sekarang sudah ada di sini. Boleh dong ditunjukkan, Mas Darmawan, bagaimana sih cara mengisi atau nge-charge mobil listrik? Nah, ngecharge mobil listrik ada beda-beda nih. Di sini ini sekitar 80.000 watt gitu. Kemudian Ini kita coba ya, langsung kita ya. coba ya. Kita coba ya. Ini kita colokin nih. Oke. Udah. Oke. Udah nyambung. Nah, tapi sekarang ini masih gratis nih. Masih gratis. Masih gratis. SPKLU ini gratis. Masih gratis. Memang ini kita Sampai- dorong. Kalau nanti ini ada namanya seperti e-money-nya nanti atau e-wallet-nya nih. iya, e-wallet-nya, sekarang. iya, Nah, iya, ini iya. sekarang dari PLN masih Perlu gratis. di-tap, tapi tetap harus Coba di-tap. nih, coba. Set, Oke. checking card. Powernya ada 14,6, KWH. ya Oke. kan? Rate-nya ini waktunya powernya sekitar remaining 27 menit.
Ini mobil listrik semua, ini mobil Hyundai terbaru. Terbaru. Elektrik. Jadi apa ini Nah, penjelasannya? gini. Mobil ini, kalau mobil biasa ada namanya tangki bensin. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau ini ada namanya baterai. Ya. Gitu. Nah, baterainya berapa sih ukurannya? Kalau di sini 40 kilowatt hour. Itu berapa liter bensin sih? Gitu. Nah, Jawabannya satu, gampang. Dibagi 2. oke. Jadi ini sama dengan 20 liter bensin. Berarti ini bisa 200 km. Itu hitungannya untuk mobil yang relatif irit ya, bensinnya ya. Irit ini, karena ini Oke. mobilnya sedan. Nah, berapa sih kalau ngisi 20 liter? Yes. Anggap aja 8.000 ya. Ya, kurang lebih 20 kali 8.000, 100. 60.000. Tapi kalau ngecharge pakai listrik, kalau 40 kWh artinya 60.000. Sepertiganya. 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 Data Badan Pusat Statistik Nasional mencatat impor minyak dan gas selama 2009 hingga 2019 meningkat hingga lebih dari 36%. Dengan demikian, selain mencemari lingkungan, penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, Oke. itulah mengapa yang BBM, yang import itu diubah menjadi transportasi berbasis pada listrik. Yang domestik. Renewable energy kita banyak. Ini adalah energi berbasis pada domestik. Visi beliau adalah Indonesia harus mandiri energi. Kemudian itu pertama. Kedua juga emisinya Ya. bisa berkurang. Nah, ini kebetulan mobil listrik ini ramah lingkungan nih. Iya. Jadi ya, kalau 1 liter bensin Ya. itu 2.400 Ya. gram CO2. Kalau 2 kWh listrik itu kurang dari 2.000 gram CO2. Jadi Oke. di pembangkit sana. Iya, Tapi iya. di jalanannya bersih. Jadi- Jadi emisinya bisa berkurang. Oke. Itu. Iya. Nah, Sudah ramah lingkungan, ramah kantong. ramah kantong Untuk dan biaya operasinya maintenance, lebih tapi murah. belinya lebih mahal. Nah, itu dia. Nah, untuk itu makanya Perpres mobil listrik itu memberi insentif nih. Oke. Pada bulan Agustus 2019 lalu, pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden tentang mobil listrik. Isinya, industri kendaraan berbasis listrik dikembangkan melalui berbagai cara, dari penyediaan infrastruktur pengisian listrik hingga pemberian sejumlah keuntungan. Kemudian bagaimana caranya bisa menekan harganya? Untuk itu makanya Perpres mobil listrik itu memberi insentif nih. Oke. Ada PPh-nya, Ya. itu insentif dikurangi, Ya. PPN-nya dikurangi, dan Biaya kita balik nama juga. Nah, kita udah mendengar nih, para gubernur udah Ya, mengambil ini inisiatif. kewenangan dari daerah. Daerah nih, Ya. biaya balik namanya Ya. akan kita gratiskan. Oke. Tidak kena ganjil genap dan lain-lain nih. Ya, Jadi ya, ya. kita ini, nah, Ya. kalau itu sudah ada perpres, ini sedang digodok nih operasionalisasi. Yes. Kerangkanya sudah ada. Sudah ada, ruangannya udah ada, Ya. tapi perlu furniture nih, Ah, ya. yang agar Oke. bisa operasional. Sejumlah operasional mobil listrik kini juga mulai dipopulerkan oleh para penyedia jasa layanan transportasi. Selain perusahaan taksi Bluebird, ada Grab Indonesia yang juga telah meresmikan penggunaan 20 mobil listrik. Meski pemesanannya baru terbatas dari Bandara Soekarno-Hatta dan harganya masih lebih mahal. Kita akan ada sedikit penyesuaian tarif di sini untuk GrabCar elektrik, mungkin sekitar 10%, 15% lebih dibandingkan yang GrabCar Airport yang biasa. Pemerintah pusat sebetulnya memiliki target untuk menghadirkan 2 juta kendaraan elektrik pada tahun 2025. Dan untuk mencapai jumlah itu, perlu dukungan dari berbagai pihak. Butuh waktu berapa lama lagi, berapa tahun lagi bisa membeli mobil listrik dengan harga yang kompetitif? Nah, ini dalam proses. Dalam proses. Langsung kita tembak dalam nih. proses. Tapi yang jelas kita melihat nih, Presiden sendiri memberi signal nih. Ya. Beliau sendiri yang tanda tangan, beliau sendiri yang perintahkan. Ini pasti saya melihat seluruh jajarannya sedang bekerja nih. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kira-kira? Harus lebih cepat dong. Oke. Dan memang tren dari dunia ini, Ya, ya. 85% dari charging itu bukan di fast charging, tapi di slow charging dari Ya, home di home charging. charging 85%. Insentif sudah ditawarkan, realisasinya mungkin kita harus nantikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa segera masing-masing dari Anda semua di rumah punya mobil listrik. Terima kasih, Mas Don Terima kasih. Prasetyo. Thank you banget. Thank you. Ya. Metro TV, knowledge to elevate.